Halo, selamat berjumpa dengan saya. Pada sesi ini saya akan mendiskusikan mengenai bagaimana fungsi legislasi yang dilaksanakan oleh parlemen, baik itu DPR maupun DPRD kalau di level daerah gitu kan, berperanan di dalam perumusan kebijakan publik. Nah, baik saudara-saudara semuanya, mari bersama saya kita diskusi di dalam materi perkuliahan hari ini. Berikut akan saya sampaikan bahwa sesuai dengan capaian materi yang disampaikan pada hari ini, kita akan mendiskusikan mengenai bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi ini bisa optimal dilakukan oleh anggota-anggota parlemen di dalam melaksanakan fungsinya. Begitu ya. Baik, saudara-saudara semuanya, di dalam ilmu pemerintahan, termasuk juga dalam kajian ilmu politik, bahwa yang namanya perumusan kebijakan publik atau perumusan kebijakan negara adalah merupakan garis-garis politik yang pada akhirnya akan menjadi sebuah kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan yang berkuasa pada saat itu. Nah, saudara-saudara semuanya, kita tahu bahwa fungsi legislasi ini merupakan salah satu fungsi dari DPR ya, karena kita tahu ada fungsi anggaran dan ada fungsi pengawasan. Nah, fungsi legislasi ini lebih berkaitan dengan bagaimana sebetulnya DPR bermitra dengan pemerintah di dalam merumuskan satu produk perundang-undangan. Pada sisi yang lain, kita tahu bahwa di dalam teori kebijakan publik, di dalamnya itu ada satu tahapan yang disebut bagaimana kita merumuskan satu produk kebijakan publik. Nah, pada saat merumuskan kebijakan publik, maka disitulah fungsi legislasi yang dilaksanakan oleh anggota DPR akan dituntut peranannya agar berkontribusi terhadap satu hasil perumusan kebijakan yang baik. Saudara-saudara semuanya, terutama saudara-saudara mahasiswa yang berada pada semester 5 biasanya, ya, atau 7 yang belajar mengenai proses legislasi, kita tahu bahwa kedudukan fungsi legislasi dan kebijakan negara ini adalah terkait dalam hal perumusan perundang-undangan. Kenapa demikian? Karena undang-undang dipastikan secara konsep teoretikal merupakan satu produk kebijakan negara atau kebijakan publik. Tadi saya mengatakan bahwa ini bagian dari garis-garis politik negara atau pemerintahan yang dengan adanya undang-undang tersebut, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pemerintahan, termasuk juga adalah warga masyarakatnya, maka itu akan menjadi langkah untuk menjalankan roda pemerintahan. Saudara-saudara semua, bahwa di dalam melaksanakan fungsi legislasi ini, ya, yang dilaksanakan oleh DPR atau parlemen ini mengandung makna bahwa setiap perumusan kebijakan negara atau kebijakan publik ini, ya, ujungnya adalah menghasilkan satu produk undang-undang. Nah, namun sebelum sampai pada produk undang-undang ini, ada tahapan-tahapan yang pasti dilakukan. Nah, tahapan-tahapan ini yang paling penting, terutama pada ketika rancangan undang-undang sudah masuk ke dalam program legislasi nasional, kemudian akan dibahas pada setiap tahapan pembicaraan, maka disitulah dituntut bagaimana anggota DPR melalui alat-alat kelengkapannya pada satu tahapan-tahapan pembicaraan itu harus berperanan. Nah, saudara-saudara semuanya, dengan demikian maka sebuah kebijakan pada saat akan dirumuskan ini sangat penuh dengan dinamika politik. Kenapa demikian? Karena dipastikan ya, banyak kepentingan-kepentingan yang terlibat atas satu konten atau satu substansi dari pasal-pasal di dalam undang-undang yang nanti akan ditetapkan. Ya, dengan demikian perumusan kebijakan publik ini sangat penuh dengan konflik, penuh dengan kepentingan, ya,
akan ada semacam benturan-benturan, dan ini sangat dituntut seperti yang saya pernah mendiskusikan juga kepada saudara semua pada sesi yang lain, di mana seorang anggota dewan ini kan dituntut pada satu sisi dia bagaimana merumuskan satu kebijakan publik ini sesuai dengan kepentingan pada daerah pemilihan dia. Tapi pada sisi yang lain juga dia dituntut untuk bagaimana suatu produk undang-undang itu memang mampu menjadikan satu kebutuhan nasional. Nah, ini kan tarik-tarik kepentingan ini menjadi satu hal yang perlu diperhatikan ya. Nah, dengan demikian maka relasi antara fungsi legislasi dengan kebijakan negara sangat nampak di situ, saudara-saudara. Nah, bagaimana sebetulnya terkait dengan kebijakan negara melalui proses tadi? Setidaknya, saudara-saudara, satu produk kebijakan yang disebut dengan undang-undang katakanlah, atau peraturan daerah, kalau daerah katakanlah demikian, maka ada 6 tahapan yang mesti dilakukan. Yang pertama adalah perumusan masalah kebijakan negara. Nah, di dalam perumusan masalah kebijakan negara itu kan kita tahu bahwa di level masyarakat itu kan sangat luas sekali permasalahan-permasalahan yang selalu dihadapi oleh masyarakat, oleh publik. Tapi kan tidak setiap masalah harus masuk ke dalam ranah polisi di level pemerintahan maupun di level negara kan, karena di situ nanti akan dipilah dan dipilih mana masalah yang urgent dan memang penting untuk dibahas pada level pemerintahan maupun oleh DPR. Nah, tahapan yang kedua disebut dengan pemasukan agenda pemerintahan. Jadi tadi saya katakan dari sejumlah masalah ya di dalam masyarakat atau rakyat itu kan tidak setiap masalah itu harus menjadi ranah agenda pemerintah level nasional kan, apalagi di era sekarang kan sudah ada otonomi daerah, jadi masing-masing tahapan gitu kan pemerintahan kabupaten kota atau provinsi sesuai dengan wilayah urusan pemerintahannya itu kan punya kewenangan untuk mengelola kebijakan pada level lokal yang merupakan operasionalisasi dari undang-undang. Yang ketiga adalah tahapan perumusan usulan kebijakan negara. Jadi kalau sudah menjadi agenda pemerintah, bagaimana usulan kebijakan negara itu biasanya ini akan masuk ke dalam yang disebut dengan apa? Dengan rancangan undang-undang kalau di nasional, rancangan peraturan daerah kalau di daerah, seperti itu. Nah, kalau sudah masuk menjadi agenda perumusan usulan kebijakan negara ini dan sudah menjadi diagendakan di dalam satu jadwal atau schedule pemerintahan di level APBN atau APBD ya sudah masuk ke dalam program nasional, maka lebih lanjut adalah ada satu tahapan proses legitimasi kebijakan negara. Jadi ada perumusan di DPR gitu kan, seperti itu. Ada perumusan di DPRD seperti itu kalau di daerah ya dalam bentuk peraturan daerah. Nah, proses-proses legitimasi kebijakan negara inilah yang perlu dilihat gitu kan. Apalagi kita sebagai analis kebijakan ya di level DPR itu kan ada alat-alat kelengkapan, ada panitia khusus gitu kan, atau panitia ad hoc kan seperti itu, ada komisi gitu kan, ada fraksi gitu kan, ada level tingkat paripurna. Nah, itu sangat memungkinkan akan terjadinya dinamika. Nah, proses itu yang agak lama sebetulnya. Dan disitulah nanti yang paling nampak seberapa besar anggota dewan ini mampu mengaktualisasikan dirinya, yang dihubungkan dengan kepentingan masyarakat yang memilih dia, yang dihubungkan dengan kepentingan daerah pemilihannya maupun kepentingan level negara atau nasional. Pada tahapan berikutnya, kalau satu produk undang-undang sudah dirumuskan, sudah dibahas pada level paripurna, kemudian ditetapkan, maka lebih lanjut adalah diimplementasikan atau dilaksanakan sebagai kebijakan negara. Nah, biasanya pada tahapan inilah yang disebut dengan undang-undang sudah disahkan, sudah masuk ke dalam lembaran negara, sudah ada penomoran dan seterusnya. Nah, bagaimana di dalam tahapan nanti implementasi? Kalau implementasi itu kan kewenangan eksekutif nanti, bagaimana dia mampu menerjemahkan undang-undang itu, ya. Kalau dari itu peraturan daerah itu, sehingga itu fokus terhadap upaya pencapaian tujuan negara, ya, seperti itu. Nah, di dalam proses itu sejauh pernah dilaksanakan dalam satu periode tertentu, maka kita akan melihat bahwa seberapa besar efektivitas dari kebijakan yang ditetapkan tadi. Jadi capaian kinerja pemerintahan
atas undang-undang itu, maka itu perlu dinilai, perlu dievaluasi. Makanya di dalam teori kebijakan kita mengenal yang disebut dengan evaluasi kebijakan publik. Jadi perlu dievaluasi. Evaluasi itu macam-macam, bisa 1 tahun anggaran, bisa per semester, ya, bisa per triwulan seperti itu. Yang jelas pada penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar efektivitas dari undang-undang atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut, ya. Baik, saudara-saudara semuanya, kalau melihat pada materi yang saya sampaikan tadi, setidaknya kan ini yang perlu dilakukan kan. Jadi ada identifikasi masalah, ada agenda setting atas problematika tadi di dalam masyarakat, kemudian bagaimana itu diformulasikan dalam bentuk satu tahapan perumusan kebijakan, bagaimana setiap alat kelengkapan di dalam DPR dan atau pansus meyakinkan kepada audiens yang ada di DPR ini dalam rangka legitimasi pengabsahan dari undang-undang tersebut. Ya. Tentu saja saudara-saudara, terutama bagi mahasiswa ya, legitimasi yang dimaksud adalah pengesahan oleh DPR dan oleh presiden gitu kan, pengesahan oleh DPRD dan kepala daerah gitu kalau level Perda. Nah ini perlu ada suatu hal yang memang harus disepakati dan memang ditetapkan dalam rapat paripurna, kemudian nanti ada penandatanganan dari pemerintah, presiden maupun dari pimpinan DPR, sehingga ini akan menjadi satu produk kebijakan publik, undang-undang dan atau peraturan daerah yang kemudian dilaksanakan, lalu dievaluasi. Nah, tahapan-tahapan pembuatan kebijakan inilah yang harus diperhatikan. Saudara-saudara semuanya, ini kalau kita memperhatikan pada konsep yang ditemukan oleh William Dunn, ya, kita melihat di situ ada siklus kebijakan publik. Nah, siklus kebijakan publik itu adalah sebetulnya wilayah antara ranah politik, ya, karena tadi saya katakan, ya, sebetulnya tahapan-tahapan yang terjadi itu adalah tahapan-tahapan bagaimana seorang politician, seorang wakil rakyat itu mampu menerjemahkan kehendak rakyat di dalam kebijakan publik. Nah, karena tujuan dari pembuatan kebijakan publik kan untuk rakyat. Ya. Kalau Indonesia katakanlah ingin mencapai negara sejahtera, negara adil, makmur, gitu kan, maka tentu saja setiap undang-undang apapun yang berkaitan dengan urusan pemerintahan harus mampu mengcover itu. Ya. Coba sudah perhatikan di situ ya, dari di situ ada policy performance, bagaimana suatu kebijakan publik itu dilihat, itu kan, itu akan ada untuk ke depan bagaimana peramalan ke arah yang lebih jauh, gitu kan. Nah, seperti itu. Tentu saja untuk meramalkan bahwa satu produk undang-undang itu harus mampu menjawab tantangan 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, dia juga harus berdasarkan pada evaluasi atas kebijakan yang ada sebelumnya. Jadi memang dalam langkah public policy itu atau formulasi kebijakan itu harus ada evaluasi kebijakan pada masa sebelumnya atau kebijakan sebelumnya, kan, seperti itu, untuk nanti menghasilkan satu produk kebijakan yang lebih baik sehingga mampu menjawab tantangan-tantangan masa depan dalam sebuah negara, gitu kan. Jadi policy future itu harus nampak ya, seperti itu. Kemudian kalau begitu bahwa nanti akan muncul tuh yang disebut dengan tahapan-tahapan tadi itu pada satu aktivitas policy action, perumusan kebijakan, dan itu harus memunculkan yang disebut dengan rekomendasi kebijakan. Ya. Ya, jadi saudara-saudara semuanya, jadi siklus ini sebetulnya sangat memudahkan bagi bagi kita sebagai analis, tapi kalau bagi mereka yang memang praktisi politik dan pemerintahan, bahwa tahapan-tahapan ini merupakan satu proses yang harus dilalui dan memang jangan pernah melewati, itu kan, loncat gitu kan, karena kalau seperti itu yang terjadi maka akan kacau ya, kacau gitu kan sebuah produk kebijakan. Baik saudara-saudara semuanya, nah kita lihat bagaimana perumusan masalah kebijakan. Tadi saya mengatakan bahwa masalah kebijakan itu adalah satu kondisi yang terjadi di dalam masyarakat. Terjadi di satu wilayah tertentu. Jadi artinya di sini masyarakat atau rakyat memiliki kebutuhan-kebutuhan, memiliki keinginan-keinginan, ada ketidakpuasan dan lain-lain. Dan ketika itu terjadi, maka dituntut adanya satu upaya bagaimana mencari solusi, bagaimana mencari cara-cara penanggulangan atas ini. Begitu ya. Nah,
di dalam melihat bagaimana masalah kebijakan ini bisa diangkat sebagai masalah kebijakan publik atau negara atau katakanlah di level daerah gitu kan seperti itu, maka kita harus mencari tahu pada tahap pertama adalah dan mampu mengidentifikasi masalah itu masalah apa sih dalam wilayah urusan pemerintah yang mana sih kan seperti itu. Kira-kira kementerian mana yang terlibat untuk itu dan seterusnya. Nah, ini harus mencari identitas dari masalah tersebut. Kemudian dipastikan bahwa seorang yang nanti terlibat dalam perumusan kebijakan publik, termasuk juga komisi tertentu di dalam di DPR, katakanlah demikian ya, dia harus tahu persis bagaimana sifat dari apa masalah itu. Ya. Kenapa harus tahu? Iyalah. Jadi kan masalah-masalah kebijakan itu kan kalau bisa selesai di level daerah, kabupaten, kota ya sudah selesai di situ. Kalau memang melingkupi satu wilayah provinsi dan lintas kabupaten kota, maka itu menjadi wilayahnya provinsi. Tapi ketika satu masalah itu merupakan masalah nasional yang melibatkan kabupaten kota dan atau provinsi-provinsi yang lain di Indonesia, maka itu menjadi satu masalah negara atau masalah nasional. Jadi seorang policy maker itu harus mengerti betul sifat dan kedalaman setelah problem seperti apa masalah kebijakan tersebut. Dan kemudian ia harus mampu bagaimana membuat perumusan masalah secara jelas. Nah, gitu. Artinya jangan menimbulkan bersayap gitu kan. Kalau misalnya katakanlah ada masalah kebijakan publik terkait dengan pendidikan nasional. Nah, pendidikan nasional itu muncul di situ wajar dikira 9 tahun katakanlah. Ketika berbicara pendidikan dasar, nah itu harus clear dulu gitu. Masalah apa dalam mewujudkan pendidikan dasar itu? Apakah dari aspek kurikulumnya, apakah sarana prasarananya, ataukah tenaga pendidikan lain-lain. Nah, tentu saja ini kan akan terkoneksi dengan undang-undang atau kebijakan lain. Gitu ya. Jadi kalau misalnya berbicara bagaimana bisa mensukseskan pendidikan dasar di Indonesia itu terkait dengan sarana prasarana, dimungkinkan ini berkaitan dengan Kementerian PUPR gitu kan. Tapi kalau berbicara mengenai bagaimana kualitas kompetensi siswanya, berarti ini berkaitan dengan kurikulum dan Kementerian Pendidikan. Ya, seperti itu saudara-saudara. Jadi dalam merumuskan masalah kebijakan ini harus jelas dan mudah dipahami sehingga memudahkan si perumus kebijakan di dalam melakukan tahapan-tahapan berikutnya. Saudara-saudara semuanya, kalau memperhatikan kepada satu fase-fase atau tahapan-tahapan perumusan masalah kebijakan, ya kita mesti melihat di situ kita harus mampu memetakan masalah. Ya, jadi harus dikelompok-kelompokkan gitu kan. Jadi dengan demikian tentu saja kalau kita perhatikan di bawah itu adalah masalah formal. Masalah formal itu ya masalah memang perlu negara atau pemerintah untuk mendiskusikannya, untuk membahasnya dan mencari solusinya. Kemudian harus mengenal masalahnya seperti apa, gitu kan? Situasi masalah yang terjadi seperti apa? Apakah itu hanya satu masalah utama di dalam satu katakanlah bidang urusan pemerintahan saja atau berhubungan dengan yang lain gitu kan. Situasi masalah itu berkaitan dengan kalau misalnya ada choice pilihan masalah itu untuk diusulkan nanti menjadi problem yang lebih luas atau tidak gitu kan. Ya. Kemudian pencarian masalah seperti apa, kontennya apa sih, substansinya apa sih, sampai nanti memunculkan meta masalah ya. Kemudian seorang perumus kebijakan harus mampu mendefinisikan masing-masing masalah tadi. Ya, tentu saja di sini nanti akan terpilah-pilah tuh sehingga nanti berujung pada masalah substantif yang penting dibahas dan dibawa ke ranah yang lebih tinggi oleh pemerintah, oleh kementerian misalnya, dan diusulkan menjadi salah satu program legislasi nasional gitu kan katakan seperti itu, maka masalah yang mana ini ya. Jadi harus ada kejelasan masalah substansi apa dan spesifikasi masalah apa. Jadi, ini memang satu circle yang saling berkaitan ya. Seperti itu yang kalau kita merujuk kepada pendapatnya dari ahli kebijakan publik terutama dari William Dunn. Nah, demikian saudara-saudara. Nah, saya kira analis kebijakan yang berorientasi pada masalah ini menjadi penting gitu kan. Karena tadi saya katakan di awal sekali seorang anggota parlemen, seorang anggota dewan itu harus mampu bagaimana dia memetakan masalah. Oleh karena masalah-masalah publik itu harus dijadikan sebagai dasar untuk kita sebetulnya kita butuh apa sih, mencari solusi seperti apa sih. Nah, ini yang mesti diperhatikan. Jadi
banyak gitu. Kalau Anda perhatikan di situ ada kotak-kotak yang warna biru, itu sebetulnya hal yang menjadi penting diperhatikan. Misalnya di itu ada masalah kebijakan publik gitu kan. Nah, masalah kebijakan publik itu akan berkaitan dengan kinerja kebijakan dari pemerintah, akan berkaitan dengan masa depan dari kebijakan seperti apa yang diharapkan, gitu kan. Kemudian aksi-aksi yang dilakukan dari kebijakan itu seperti apa yang sudah berjalan, gitu kan. Dan hasil kebijakan itu seperti apa. Jadi antara hasil kebijakan, kinerja yang dicapai dari kebijakan, kemudian bagaimana masa depan dari kebijakan itu, serta aksi seperti apa yang dilakukan, ini harus semacam circle yang memang selalu berusaha menjadi apa namanya guide ya bagi perumus kebijakan agar tidak terulang masalah yang sama, tidak terantuk pada batu yang sama, sehingga apa namanya pemerintah daerah, DPR maupun DPRD sama-sama jadi mitra sejajar dalam dalam apa namanya merumuskan kebijakan publik ini, sehingga tentu saja mereka bersepakat, mereka menentukan polisi yang memang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari solusi untuk mencari apa namanya solusi dari kebijakan tersebut. Nah, baik, saudara-saudara semuanya. Nah, kalau satu masalah kebijakan dan sudah ditetapkan bahwa itu merupakan satu masalah yang perlu apa namanya dibawa ke ranah lebih tinggi, maka sebetulnya itu adalah harus menjadi agenda pemerintah. Ya, gitu ya. Jadi ini sudah menjadi problem umum atau isu umum di mana pembuat keputusan merasa harus memberikan perhatian dan aktif secara serius kepada gitu kan. Nah, saudara-saudara semuanya, kalau berbicara mengenai bagaimana satu masalah kebijakan bisa masuk ke dalam agenda pemerintahan, tentu saja kan ini merupakan masalah bersama dan sudah menjadi isu publik, kan demikian ya. Sudah ada perhatian dari rakyat, dari partai politik, dari kelompok kepentingan, ya kan, dari perguruan tinggi bahwa itu menjadi penting misalnya seperti itu. Nah, itu yang pertama. Nah, jadi memang harus fokus bahwa itu penting dan itu harus disegerakan, demikian. Nah, kemudian yang kedua adalah adanya pandangan publik, ada pandangan rakyat. Ya, bisa dimulai dari kelompok masyarakat atau akademisi atau siapa yang punya kepentingan atas masalah kebijakan tersebut, ia menganggap bahwa memang atas masalah itu perlu dilakukan satu upaya memecahkan masalahnya. Tadi seperti saya katakan, ketika kita berbicara masalah pendidikan dasar, ketika kita berbicara masalah apa namanya banyaknya pengangguran, maka semua harus bersepakat itu masalah dan harus disegerakan. Gitu ya. Jadi kalau semuanya sudah punya persepsi yang sama bahwa masalah itu adalah merupakan masalah yang harus diselesaikan dan menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikannya, maka itu harus apa namanya ditetapkan dan semua bersepakat dimasukkan ke dalam agenda pemerintah. Jadi itu agenda setting kalau begitu ya. Jadi kalau sudah masuk ke agenda pemerintah maka sebetulnya ini kan menuju kepada prolegnas kalau untuk undang-undang kan. Tapi ada juga kalau misalnya kebijakannya tidak dalam bentuk kebijakan undang-undang tapi merupakan turunan dari undang-undang, maka menjadi ketetapan dari apa katakanlah pemerintah dalam arti sesuai dengan urusan pemerintahan ya. Seperti itu ya saudara-saudara. Nah, ini mengenai agenda sitting saya kira tadi sudah saya bahas ya di awal bahwa ketika berbicara bagaimana semua bersepakat bahwa itu adalah masalah gitu kan, maka itu ada satu tahapannya. Karena tidak setiap masalah yang ada di masyarakat menjadi hal yang perlu diselesaikan dalam bentuk agenda pemerintah secara nasional maupun daerah. Jadi ada hal yang mesti diperhatikan di situ ya. Baik, saudara-saudara mahasiswa dan saudara-saudara semua yang sedang apa namanya memperhatikan materi kuliah dari saya ini, bagaimana perumusan usulan kebijakan itu kalau sudah menjadi agenda pemerintah kemudian untuk masuk dibahas di dalam satu proses di parlemen atau DPR atau DPRD gitu kan. Nah, di sini sebetulnya merupakan satu proses atau tahapan bagaimana apa namanya alat kelengkapan dan atau katakanlah mulai dari panitia ad hoc atau pansus itu kan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan-tindakan yang memang perlu dilakukan, memang perlu ditempuh untuk memecahkan masalah tadi. Ya. Jadi tergantung sebetulnya ya kalau di level untuk di undang-undang tentu saja nanti
bagaimana misalnya diterjemahkan ke dalam bentuk batang tubuh undang-undang tersebut dari mulai bab pertama sampai terakhir gitu kan, sampai kepada penjelasannya. Tapi juga kalau misal satu kebijakan dalam bentuk kebijakan yang lebih operasional, lebih teknis, maka tentu saja ini berkaitan dengan bagaimana ia mampu mencari alternatif solusi atas masalah itu. Gitu kan. Dan ia harus mampu mendefinisikan serta merumuskan alternatif-alternatif yang mana yang dipilih, mana yang tepat itu sebagai satu pilihan pemerintah gitu kan. Nah, ini berkaitan dengan apa namanya kemahiran sebetulnya ya, kemahiran dari pemerintah gitu kan. Tentu saja juga ini harus diiringi juga dengan kecukupan data dan informasi atas masalah itu. Sehingga kan pada saat merumuskan satu alternatif kebijakan ini dia sudah betul-betul paham gitu kan. Nah, tentu saja ketika ada beberapa pilihan kebijakan, katakanlah kebijakan yang nanti dalam undang-undang ada pasal-pasal yang membahas tentang katakanlah kita berbicara pendidikan dasar seperti tadi saya katakan, apakah ditetapkan di Indonesia itu pendidikan dasar itu wajar kita 9 tahun atau 12 tahun? Nah, pada level nasional mungkin belum bisa, tapi pada level kabupaten kota itu mungkin bisa karena kemampuan keuangan daerah cukup bisa seperti itu kan. Nah, itu harus ada kemampuan dari perumus kebijakan terkaitan dia memberikan definisi, dia mampu merumuskan alternatif-alternatif kebijakan, gitu kan? Kenapa? Karena dari setiap alternatif kebijakan itu harus memunculkan alternatif kebijakan mana yang dipilih yang sedikit dampak negatifnya yang tinggi atau dimungkinkan optimal dampak positifnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencapai satu tujuan berpemerintahan tadi. Gitu ya. Tentu saja berikutnya seorang policy maker ya pada level parlemen pun harus mampu menilai bagaimana dari alternatif-alternatif pilihan kebijakan tersebut. Ya, jadi menilai tersebut ya pilihan-pilihan yang mana yang paling tepat. Dan kenapa? Karena pada akhirnya pada perumusan usul kebijakan ini ia kalau tidak saya katakan satu tim tadi ya di dalam tim pansusnya sebelum masuk ke dalam paripurna katakanlah dia harus memilih alternatif-alternatif yang mana yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan. Ya, seperti itu. Karena kan yang namanya satu produk kebijakan publik kan tidak berbicara perorangan, tidak berbicara kelompok, tidak berbicara satu wilayah daerah, tapi berbicara pada satu level wilayah kebijakan itu. Kalau memang untuk level undang-undang maupun peraturan pemerintah katakanlah level nasional, maka itu mencakupnya tidak untuk Pulau Jawa, tidak untuk Pulau Kalimantan, tapi level nasional. Nah, gitu kan. Tapi kalau berbicara peraturan daerah provinsi atau kabupaten kota, ya level wilayah itulah kebijakannya. Jadi pilih sesuai dengan apa namanya kemungkinan kemampuan untuk melaksanakannya. Jadi jangan memilih satu kebijakan yang tidak mungkin untuk dilaksanakannya, gitu ya. Jadi ini penting gitu kan. Karena sebetulnya kan untuk mencapai tujuan bernegara berpemerintahan itu kan itu ada step-step upaya pencapaiannya kan gitu ya. Makanya kenapa menjadi penting misalnya kita pernah mendengar ada yang disebut dengan apa namanya katakanlah kebijakan nasional terkait dengan rencana jangka panjang nasional, rencana jangka menengah dan rencana program tahunan. Itu kan sebetulnya tahapan-tahapan atau step yang harus dilakukan. Seperti itu ya. Jangan pada hari ini kita akan melakukan untuk tahun 2027 misalnya, padahal sekarang kita berada di 2021. Jadi ada tahapan-tahapan yang mesti dilakukan. Seperti itu ya. Demikian saudara-saudara. Nah, ini model hierarki perumusan kebijakan publik ya, yang seperti dikembangkan oleh Bromley gitu kan. Sini ada satu, kalau Anda perhatikan di situ ada apa namanya tahapan-tahapannya ada policy level ya. Di situ ada institutional agreement, arrangement ya. Bagaimana mengarrange, mengatur, mengelola, gitu, merencanakan ya. Bagaimana pada sisi organizational level gitu. Itu level institutional arrangement. Biasanya itu kan level kementerian atau kalau daerah itu level dinas itu kan. Kalau pada level operational level itu lebih kepada apa namanya pelaksana kebijakan. Sehingga nanti akan nampak bagaimana sebetulnya outcome yang dihasilkan diharapkan. Ya, baru di situ ada assessment bagaimana menilai. Ya. Begitu saudara-saudara mahasiswa dan para analis kebijakan yang melihat materi ini ya. Baik, berikutnya saudara-saudara, saya tadi katakan kalau satu tahapan di dalam proses perumusan kebijakan sudah dilalui gitu kan,
termasuk juga pembahasan-pembahasan di level DPR sudah dilalui, maka sebetulnya kan akan dibawa tuh ke ranah yang lebih tinggi. Biasanya kan dalam bentuk rapat paripurna, dalam rangka penetapan undang-undang kan seperti itu. Nah, di sini akan ada yang disebut dengan proses pengesahan kebijakan. Ini merupakan suatu proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama, ada kesepakatan. Kata akhir fraksi biasanya suka ada muncul di situ kan kalau di dalam rapat paripurna. Bagaimana ia setuju atau tidak setuju, ada kekurangan atau tidak seperti itu ya. Jadi perlu dilihat gitu. Oleh karenanya kan nanti yang dimunculkan ada musyawarah mufakat ya. Walaupun juga memang terbuka untuk ada apa namanya usulan dan lain-lain ya. Karena memang kan di dalam perumusan kebijakan publik ini kan pada konteks negara demokrasi seperti Indonesia, maka dijamin sebetulnya setiap anggota dewan untuk bicara, berpendapat dan lain-lain. Nah, baik saudara-saudara semuanya, nah kemudian pada proses pengesahan, nah pengesahan kebijakan ini biasanya dilakukan oleh tadi saya katakan kalau memang undang-undang pasti di badan legislatif kan, baik di DPR maupun DPRD kan, begitu ya. Nah, bagaimana mengusulkannya? Kita tahu bahwa di level DPR di kita kan bisa usulan atas usulan pemerintah atau eksekutif, bisa atas usulan anggota dewan atau mungkin jadi dari kelompok masyarakat. Jadi, kalau berkaitan dengan apa namanya usulan kebijakan kan bisa dari mana saja. Tapi yang kalau kembali ke awal yang tadi saya katakan bahwa pada saat bagaimana kita merumuskan masalah kebijakan publik, maka di situ kan harus ada dorongan kuat. Dari siapa? Dari seluruh pemangku kepentingan termasuk rakyat. Bagaimana ia mampu mendorong bahwa itu masalah publik yang harus disegerakan. Baik, saudara-saudara semuanya. Nah, tentu saja apa namanya kita sebagai warga masyarakat sipil gitu kan, kelompok-kelompok kepentingan, institusi pemerintah, partai politik dan lain-lain ya, sebetulnya semuanya berkeinginan berkehendak bahwa kebijakan publik yang dirumuskan dan ditetapkan itu harus mampu menjawab berbagai permasalahan-permasalahan pemerintahan gitu kan. Jadi artinya gini, kita membuat satu kebijakan publik yang memang kita apa namanya mampu menjawab masalah-masalah tadi, masalah-masalah yang dihadapi tadi. Gitu. Ya, oleh karena yang paling berat sebetulnya ketika kita mampu merumuskan, mengidentifikasi masalah apa yang perlu dibawa untuk dibahas di dalam level perumusan kebijakan publik. Nah, pada sisi yang lain juga dalam implementasi kebijakan kan kita harus kan apa namanya undang-undang atau kebijakan dibuat kan bukan untuk menakuti masyarakat ya, tapi memang untuk menjaga agar semua berkomitmen bahwa ini garis politik kita loh, ini kesepakatan kita loh, yang harus kita capai gitu kan seperti itu. Jadi sebetulnya sangat dihindari. Oh, bagaimana kalau ada pelanggaran oleh perorangan atau kelompok masyarakat tertentu, bagaimana hukuman dan lain-lain. Sebetulnya kan sebaik-baik berpemerintahan adalah masyarakat yang tunduk dan patuh terhadap undang-undang dan tidak terjadi pelanggaran, sehingga meminimalisir sanksi kan demikian. Ya, jadi saya ingin mengatakan pada saudara, jadi suatu produk kebijakan yang berupa undang-undang atau peraturan daerah dan lain-lain, maka kalau sudah ditetapkan ya bersifat mengikat. Kalau sudah mengikat, maka siapapun warga negara atau warga masyarakat yang ada dalam wilayah negara itu ya diikat oleh undang-undang tersebut. Siapapun rakyat atau masyarakat yang ada di dalam wilayah provinsi tersebut akan diikat oleh satu perda provinsi tersebut. Seperti itu. Sesuai dengan ikatan-ikatan apa namanya kepolitikan mereka gitu seperti itu. Ya. Jadi sebetulnya dalam tataran implementatif tidak menjadi berat bagi masyarakat kalau tahapan-tahapan sebelumnya sudah dilakukan secara baik dan benar dan optimal. Demikian. Baik, saudara-saudara semuanya, tadi di akhir tahapan kalau kita merujuk ke depan ya, di ujungnya kan ada yang disebut dengan evaluasi atau penilaian kebijakan. Tentu saja tujuan dari penilaian kebijakan ini atau evaluasi kebijakan ini adalah sebagai upaya untuk melihat seberapa besar kebijakan itu yang dibuat itu mampu dilaksanakan untuk mencapai tujuan ya seperti itu ya. Jadi di sini bahwa suatu aktivitas yang dirancang oleh pemerintah dan atau yang akan melakukannya untuk melakukan penilaian program ya, untuk evaluasi seberapa besar upaya-upaya mencapai itu, sehingga nanti kan kalau sudah dilakukan evaluasi maka akan muncul apa namanya bagaimana solusi-solusi berikutnya, alternatif berikutnya kan. Begitu ya. Jadi tujuan evaluasi kan untuk mencari apa namanya upaya-upaya mengatasi masalah kalau ada
hal-hal yang menghambat atau menghalangi, ya seperti itu. Jadi jangan menjadi tabu kalau satu produk undang-undang dan atau peraturan daerah atau produk kebijakan lainnya kalau sudah dievaluasi bahwa perlu dipertimbangkan beberapa pasal tertentu katakanlah, ya. Atau kalau secara keseluruhan katakanlah undang-undang itu memberatkan, ya dievaluasi bersama gitu kan seperti itu. Jadi jangan menjadi tabu untuk melakukan evaluasi sehingga kan yang namanya undang-undang atau peraturan yang dibuat kan tidak untuk menakut-nakuti masyarakat, tapi untuk membuat masyarakat lebih nyaman, sejahtera dalam kehidupannya sehingga pencapaian-pencapaian apa namanya tujuan berpemerintah itu akan tercapai. Baik saudara-saudara semuanya, itu materi yang disampaikan pada kali ini. Oleh karenanya, apa namanya, saya berharap kepada saudara-saudara mahasiswa, terutama masih program studi ilmu pemerintahan ya dan mahasiswa administrasi publik gitu kan, menjadi penting bagi kita semua untuk bagaimana mengerti dan memahami apa namanya peranan DPR, peranan DPRD di dalam proses-proses perumusan kebijakan. Ya, demikian saya kira. Silakan Anda bisa mengulang kembali materi-materi yang saya sampaikan pada sesi ini. Kemudian jangan lupa juga saudara memberikan komentar ya, dan like dan subscribe kalau Anda sudah membacanya buku-buku yang lain, melihat video dari saya ya. Kemudian juga ini sangat bermanfaat bahwa saudara memang punya concern serius untuk menuju kepada penyelenggaraan negara yang lebih baik, sehingga pada proses perumusan kebijakan negara ini bahwa peranan DPR, peranan DPRD itu kan sangat penting di dalam tahapan-tahapan perumusan kebijakan publik. Demikian, terima kasih saudara-saudara mahasiswa. Sampai berjumpa pada sesi berikutnya untuk kemudian kita nanti bisa berdiskusi di sesi-sesi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di waktu yang lain. Terima kasih.